Selamat sore, kita buka lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 642. Bersoraklah umat Kristus, karena Orang Kudusnya, Abdi Allah yang setia, menggandamkan talenta. Bila tiba air raya, Raja surga bersaudara, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, seluruh umat yang ada di gereja dan yang mengikuti misa ini dari rumah masing-masing, sebelum kita membuka perayaan Ekaristi ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan beberapa intensi doa. Intensi yang pertama, mari kita bersyukur dengan Matius Evan Yoram yang boleh merayakan hari ulang tahunnya yang ke-15. Juga mari kita bersyukur bersama dengan Pak Suti, Herianto, dan Erni Chandrawati yang boleh merayakan hut perkawinan mereka yang ke-15. Mari kita berterima kasih dan bersyukur bersama dengan komunitas Kerahiman Ilahi atas pertolongan para kudus Allah, sehingga seluruh umat Allah belajar mencintai dan memuliakan keriman Allah yang tak terselami, termasuk yang telah berpulang, khususnya almarhumah Tresia Yanto. Dan mari kita berdoa sambil mempercayakan kepada kerahiman Allah semua paus dan semua uskup, imam, dan biarawan biarawati yang telah meninggal dunia, khususnya yang sempat melayani komunitas kerahiman sebagai satu keluarga di Keuskupan Agung Makassar. Ini adalah novena hari yang pertama. Mari kita berdoa untuk mereka yang sudah mendahului kita menghadap Tuhan, untuk almarhum Robertus Roni Tomasiati yang pada hari ini tanggal 1 November telah 40 hari berpulang. Dan juga mari kita mengenang dan mendoakan almarhum Vincentus Haryadi Lim yang pada hari ini telah 100 hari pergi mendahului kita menghadap Tuhan. Marilah kita semua bergembira dalam Tuhan sambil merayakan hari pesta untuk menghormati semua orang kudus. Pada hari raya ini para malaikat pun turut bergembira dan bersama-sama memuji Putra Allah.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, hidup memang tidak selesai di dunia. Keyakinan Kristiani akan membawa seseorang kepada adanya hidup kekal. Sebagaimana syahadat iman gereja mengajarkan adanya persekutuan para kudus dan kebangkitan kekal, maka gereja juga mengimani sungguh adanya hidup yang kekal. Bagi mereka yang mengalami hidup kekal bersama dengan Allah yang diimaninya, maka mereka dikatakan hidup. Maka baiklah mari saudara-saudari, pada awal perayaan Ekaristi ini kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, yang seringkali karena dosa kita tidak dapat menghadirkan kekudusan Allah dalam hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. kami mendidik Kau. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah,
menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan, berkat bantuan doa semua orang kudus. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin.
Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, Tuanku mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah, tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi Aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, seluruh umat baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, dengan perayaan atau dengan pesta semua orang kudus, gereja mengajak kita untuk semakin dapat meyakini bahwa hidup yang sedang kita jalani di dunia ini tidak berakhir dengan liang kubur, tidak berakhir dengan kesia-siaan. Karena itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Allah senantiasa mengarahkan pandangan hidup kita pada hidup yang melampaui kematian. Dengan kata lain, orientasi hidup orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, adalah hidup yang kekal, yaitu hidup yang telah dijanjikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, dengan percaya kepada Tuhan, kita meyakini bahwa hidup ini tidak berakhir dengan kesia-siaan. Dalam pemahaman seperti itulah, maka kiranya kita dapat memahami apa yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil tadi,
tentang sabda bahagia. Siapakah yang patut berbahagia menurut Yesus dalam bacaan Injil tadi? Kiranya kita dapat mendengar dengan baik bahwa orang yang patut berbahagia menurut Yesus adalah orang yang mempunyai orientasi hidup yang melampaui hidup di dunia ini. Karena itu sekalipun ada kesusahan, sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada penganiayaan, orang yang percaya kepada Allah menurut Yesus tadi patut senantiasa berbahagia. Penderitaan, penganiayaan adalah tangga menuju kepada kematian atau menuju kepada kesia-siaan secara duniawi. Ya. Secara duniawi atau secara manusiawi. Dan karena itu kita tidak akan mudah untuk menerima penderitaan. Kita tidak akan mudah menerima kemiskinan. Kita tidak akan mudah menerima penganiayaan, apalagi kematian. Tetapi faktanya demikian. Nah, saudara-saudara, dalam situasi demikianlah kita dapat belajar pada orang-orang kudus. Karena orang-orang kudus adalah orang yang bertahan dalam situasi yang tidak dikehendaki, yang tidak diinginkan. Bertahan berarti mengandalkan Tuhan. Bertahan berarti mempunyai harapan, optimisme bahwa segala pengalaman pahit sifatnya hanya sementara saja. Karena cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan segala kerapuhan kita, meninggalkan segala situasi yang tidak kita kehendaki, dan kita akan pergi untuk mendapatkan hidup yang baru. Dan hidup yang baru adalah hidup yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah yang kitab Wahyu disebut sebagai langit dan bumi yang baru. Bahwa kalau kita sudah bertemu dengan Yesus, atau kita sudah sampai pada Yerusalem yang baru, kita akan menemukan langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru adalah kehidupan kekal, hidup bersama dengan Tuhan. Dan orang-orang yang kudus yang kita rayakan pestanya pada hari ini telah mendahului kita untuk masuk dalam Yerusalem surgawi. Telah mendahului kita untuk menjalani hidup yang kekal. Dan bacaan pertama tadi menegaskan bahwa orang yang akan masuk Yerusalem surgawi, orang yang akan memperoleh hidup yang kekal,
datang dari segala penjuru dunia ini. Jadi tidak bisa diklaim berdasarkan kebangsaan, berdasarkan agama, tidak bisa diklaim. Karena dikatakan semua akan datang dari segala penjuru dunia ini dan akan menjadi satu kawanan yang besar. Dan itulah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang senantiasa hidup untuk Tuhan. Maka marilah saudara-saudara, kita mencoba melihat secara konkret dalam hidup kita, bahwa kebahagiaan yang dikatakan Yesus tadi bukan kebahagiaan yang masih ditunggu dan dinanti-nantikan, tetapi sudah kita alami di dunia ini. Bahwa kalau kita bertahan dalam segala kepahitan, kalau kita bertahan dalam segala kesulitan, kalau kita bertahan dalam segala penganiayaan dan fitnah, maka kita akan termasuk orang yang berbahagia. Dan kebahagiaan itu akan mencapai kepenuhannya jika kita akhirnya meninggalkan dunia ini. Itulah janji Tuhan Yesus kepada kita. Dan Ia tidak hanya sekedar berjanji, Ia telah memperlihatkannya kepada kita melalui kehidupannya di dunia ini. Kehidupannya yang berakhir dengan penderitaan, bahkan kematian. Maka saudara-saudara, mari kita berdoa dalam perayaan ini supaya kita semakin dapat senantiasa mencontoh orang-orang kudus yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Dan orang-orang kudus tidak lain adalah nama baptis kita, nama pelindung paroki kita, atau rukun kita, atau komunitas kita secara konkret, atau orang-orang yang kita kenal secara pribadi, yang hidupnya senantiasa diabdikan kepada Tuhan, yang sudah mendahului kita kepada Tuhan. Ya, salah satu contoh Santa Faustina, Santa Maria, Paus Yohanes Paulus II yang belum lama meninggal. Saudara, kita lanjutkan perayaan ini dan kita panjatkan doa-doa umat. Dan sebelumnya, mari kita mengucapkan syahadat yang singkat dan menegaskan bahwa kita percaya akan adanya hidup yang kekal dan persekutuan para orang kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita panjatkan doa-doa umat. Dalam persekutuan dengan para kudus dari segala suku, bangsa, dan bahasa, dan dari segala masa, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, sumber segala kesucian. Dan kita menjawab, kuduskanlah kami umat-Mu ya Tuhan, bersama-sama. Kuduskanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja,
Ya Bapa, kuduskanlah pemimpin gerejamu di dunia, Bapa suci, para uskup dan para imam. Penuhilah mereka dengan roh putramu, sehingga mereka mampu menggembalakan umatmu dengan bijaksana, penuh semangat pelayanan dan kerendahan hati. Marilah kita mohon, Kuduskanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat beriman, ya Bapa, kuduskanlah umat beriman sebagai persekutuan para kudus. Akhirilah perpecahan di antara umat-Mu, sehingga semua warga gereja, menurut anugerah mereka sendiri-sendiri, ikut membangun tubuh Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kuduskanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi masyarakat, ya Bapa, kuduskanlah dan tuntunlah masyarakat kami, agar senantiasa teguh berjuang, mencapai kekudusan dengan berbagi hidup satu sama lain, sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kuduskanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar, ya Bapa, kuduskanlah kami yang berkumpul mengelilingi meja perjamuan-Mu ini. Ajarilah kami untuk tidak bangga atas kehebatan dan jasa-jasa kami, melainkan mengakui bahwa kami hanyalah hamba-hamba yang tak berguna. Teguhkanlah kami, agar semakin percaya pada kekuatan-Mu yang sungguh nyata dalam diri kami, serta di dalam diri para kudus-Mu. Marilah kita mohon. Kuduskanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk Evan Yoram yang boleh berulang tahun yang ke-15, dan untuk Pak Sutri, Herianto dan Erni Chandrawati yang boleh merayakan HUT perkawinan mereka yang ke-15 pula. Berkatilah Matius Evan Yoram ya Tuhan, agar dalam masa mudanya ia selalu boleh sehat-sehat, dapat senantiasa melaksanakan segala tugas-tugasnya, tugas dan tanggung jawabnya, dan semakin dapat mengetahui rencana Tuhan dalam hidupnya yang patut untuk diperjuangkan. Demikian pula dengan Pak Suti Herianto dan Erni Chandrawati. Berkati mereka sebagai satu pasutri ya Tuhan, agar mereka semakin boleh berbahagia dalam hidup perkawinan, dalam hidup berkeluarga. Semoga Engkau semakin menguatkan ikatan cinta kasih di antara mereka, sehingga mereka akan senantiasa dapat mempertahankan kesetiaan satu sama lain dengan senantiasa saling mendukung, saling membahagiakan dalam menjalani dan membangun hidup bersama dalam perkawinan. Marilah kita mohon. Kuduskanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Pada hari novena yang pertama ya Tuhan, bersama dengan komunitas kerahiman ilahi di keuskupan kami ini, kami datang berdoa kepadamu. Semoga dengan pesta semua orang kudus, seluruh umat Allah semakin dapat ya Tuhan mengarahkan orientasi hidup mereka kepada kebahagiaan abadi, dan semoga Engkau semakin menganugerahkan kebahagiaan abadi kepada mereka yang sudah meninggal, khususnya kepada Teresia Yanto, kepada mereka yang telah memimpin kami sebagai umat-Mu di atas muka bumi ini, semua paus, uskup, imam, biarawan biarawati yang
senantiasa boleh kami rasakan kehadirannya, kepemimpinan dan pelayanannya dalam hidup kami, khususnya dalam keluarga dan dalam komunitas kami masing-masing di keuskupan kami, Keuskupan Makassar. Marilah kita mohon. Kuduskanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah menganugerahkan kebahagiaan abadi kepada semua orang yang telah meninggal sebagaimana Engkau menganugerahkannya kepada para orang kudus, khususnya kepada Robertus Roni Thomas Yadi dan Vincentus Haryadilim yang telah mendahului kami menghadap Dikau lewat peristiwa kematian. Bebaskanlah mereka dari segala halangan, dan semoga mereka pada akhirnya tergabung dalam persekutuan semua orang kudus. Marilah kita mohon. Kuduskanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Mari saudara-saudara, pada pesta orang kudus ini kita panjatkan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon. Kuduskanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengikuti jejak para orang kudus-Mu dengan selalu mencari kehendak-Mu dalam segala tingkah laku kami. Semoga para kudus selalu mendoakan kami di hadapan takhta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, dan syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga terimalah karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putra-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami bawa kepadamu untuk menghormati semua orang kudus. Kami percaya bahwa mereka sudah menikmati hidup abadi. Semoga kami merasakan keprihatinan dan bantuan mereka untuk keselamatan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu Maria mengarahkan
hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau memperkenankan kami merayakan kotamu, Yerusalem surgawi bunda kami. Di sana saudara-saudari kami yang sudah berhimpun di sekitarmu, bersama-sama memuji Dikau untuk selama-lamanya. Ke sana juga kami para pesiara, melangkah maju dengan penuh iman, dan bergegas dengan riang gembira, sambil bersuka cita atas anggota-anggota gereja yang sudah Engkau muliakan, dan yang Kau berikan kepada kami sebagai teladan dan penopang kerapuhan kami. Dari sebab itu bersama laskar malaikat dan rombongan orang kudus, kami selalu mengagungkan dan memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami.
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami kenang dan kami doakan dalam perayaan ini. Almarhum Vincentus Haryadi Lim, almarhum Robertus Roni Thomas Yadi, dan almarhumah Teresia Yanto. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab mereka akan memandang Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Marilah berdoa. Ya Allah, kami menyembah Dikau satu-satunya yang kudus, yang hadir secara mengagumkan dalam diri semua orang kudus-Mu. Kami mohon rahmat-Mu agar dalam kepenuhan cinta kasih-Mu, kami dikuduskan untuk beralih dari meja kaum peziarah kepada perjamuan di tanah air surgawi, sebagaimana yang telah Kau anugerahkan kepada semua orang kudus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.